Satu di antara tujuan Israel yang menjadi kambing hitam dari perbuatan Yahudi adalah Yahudi State. Apa itu Yahudi State? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam khutbah yang singkat ini kita menukil daripada perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 4 nasihat yang harus kita ambil, kita jadikan pelajaran dan pegangan di dalam kehidupan kita yang hari ini. Dunia ini serba akan menjadikan sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik, menjadikan sesuatu yang syubhat menjadi yang halal, yang haram menjadi yang halal menjadi yang haram, yang tidak jelas menjadi jelas, yang jelas tidak menjadi tidak jelas. Di tengah dunia yang serba dengan abu-abu, baginda Nabi memberikan nasihat-nasihat terbaik agar setidaknya nasihat ini menjadi pegangan bagi orang-orang yang berada di akhir zaman, agar menjadi pegangan bagi mereka yang berada di tengah gemulut dunia, pertumbuhan yang tiada tara yang tak bisa dihentikan, sebagai landasan moral, etik yang menjadi standar kehidupan di dunia. Yang menjadi poin penting adalah akhlakul karimah. Nabi memberikan nasihat-nasihat terbaik ketika kita mengatakan, ketika kita mendengarkan perkataan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan membawa risalah rahmatan lil alamin, bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mereka yang nakal disempurnakan, bukan. Mereka yang tidak berakhlak disempurnakan, bukan. Tetapi lebih tepatnya memberikan contoh suri tauladan agar manusia menggunakan akal yang sehat, agar manusia menggunakan aklus salim, akal yang selamat, untuk melihat dengan fitrah, untuk melihat dengan iman, untuk melihat dengan hati, apakah yang dibuat ini baik, apakah ataukah tidak baik. Sehingga keberadaan baginda Nabi bukan untuk menyempurnakan iman manusia, bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia yang bobrok, tapi menjadi suri tauladan, standar bagi umat manusia, akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Jahiliyah pada masa sebelum datangnya Islam, mereka melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang ketika itu Islam belum datang, seperti perbuatan perbudakan, perzinahan, perjudian, khamar, kemudian konglomerasi. Semua nampak. Orang yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Finansialisme menjadi tolak ukur kehidupan. Materi adalah tolak ukur untuk melihat seberapa tinggi kemuliaan seseorang. Nabi datang sebagai penyempurna, Nabi datang sebagai standar, Nabi datang sebagai contoh yang baik, membawa risalah Islam untuk membedakan mana yang berhak untuk dimuliakan dan mana yang dihinakan. Ketika orang beriman lebih berhak untuk dimuliakan, bukan persoalan nasab, tapi persoalan iman. Yang membuat manusia berbeda di antara yang lain bukan persoalan agama, bukan persoalan ras, bukan persoalan kekayaan, bukan persoalan nasab yang diperdebatkan, tapi persoalan seberapa kuat Anda beriman kepada Allah. Bukan persoalan cerdas, berilmu, tapi seberapa tinggi imanmu. Karena banyak orang kaya tak beriman, begitu juga sebaliknya. Karena banyak orang tak berilmu tidak beriman, banyak orang yang berilmu tidak beriman, justru ada juga sebaliknya. Maka tolak ukur adalah iman. Berilmu dengan iman, kaya dengan iman. Kehidupan harus disetarakan, harus dibawa, harus diiringi dengan iman. Maka Nabi memberikan contoh manusia yang baik berakhlak mulia dengan iman, bukan tanpa iman. Ketika surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang selalu diperingatkan oleh umat muslim setiap tahunnya, ketika kalimat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada ayat yang selanjutnya kalimat Iqra di sini tidak berdiri sendiri, melainkan digandeng dengan satu pengakuan dan ikrar yang suci, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama sang pencipta, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Artinya iman. Manusia pintar harus dengan iman. Manusia kaya dengan kemampuan yang mereka miliki harus dengan iman. Maka di tengah hari ini, kembalinya masa jahiliyah yang dahulu pernah disingkirkan oleh Nabi, hari ini dikembalikan oleh umat muslim itu sendiri. Oleh peran siapa? Orang-orang muslim yang terjebak dalam kemusyrikan, orang-orang muslim yang terjebak dalam kefasikan, orang-orang muslim yang terjebak dalam kekufuran, orang-orang muslim yang terjebak dalam kemunafikan. Jahiliyah pada masanya sebelum datang Islam, apa perbuatan kemungkaran yang tidak mereka lakukan? Tapi waktu itu iman tidak berbicara, Islam tidak berbicara. Setelah Islam datang, Nabi membawa risalah, menjadi standar, perbudakan dihilangkan. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Tidak ada perbedaan Anda berilmu atau tidak berilmu. Yang menjadi tolak ukur adalah ketakwaan. Shaf pertama bukan untuk siapa-siapa. Shaf pertama hanya diperuntukkan mereka yang mencintai Allah, yang datang terlebih dahulu, dan memang mereka berharap untuk mendapatkan shaf pertama. Tidak ada perbedaan. Bukan ras, bukan kedudukan, bukan nasab. Sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka perlu kita memahami bahwa keberadaan Islam menghapus perbuatan-perbuatan jahiliyah yang hari ini perbuatan itu kembali kita lihat di tengah-tengah umat muslim dalam arti yang berbeda, yang kita sebut sebagai modernisasi.
perkembangan zaman yang modern membawa siklus-siklus jahiliyah pada masanya, membawa karakter-karakter jahiliyah pada masa dahulu yang hari ini diperebutkan dan dipertontonkan begitu sadar di hadapan umat manusia. Dalam bahasa lain adalah menormalisasikan sesuatu yang tidak normal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tak salah kalau kita mengambil sedikit nasihat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada 4 nasihat yang ingin saya sampaikan pada kita semua. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hari ini manusia-manusia hari ini seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia hari ini mereka mampu berbicara seolah-olah mereka berada pada pakarnya. Kita melihat hari ini manusia, mereka tidak lagi melihat siapa diri mereka, apa kepakaran mereka, semua berbicara yang bukan pada pakarnya. Maka salah satu bentuk kehancuran, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah, ketika sesuatu diberikan kepada orang yang tidak berhak untuk menjadi penanggung jawab atas perbuatan tersebut, atas amanah tersebut, maka tinggal tunggu kehancuran tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia hari ini berbicara dan mereka tidak melihat diri mereka. Mereka berbicara sekehendak mereka, seolah-olah mereka lebih pakar daripada ahlinya. Mereka tak bisa menjaga lisan mereka. Mereka menganggap lisan ini mampu menyelamatkan mereka, tapi justru sebaliknya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Kita melihat berapa banyak manusia yang hancur hari ini hanya disebabkan karena ulah lisan mereka sendiri. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusak hanya disebabkan oleh lisan umat manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa Nabi mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut? Jika memang kita tidak berhak untuk berkata, mengapa kita harus berbicara? Jika kita tidak berhak mencampuri urusan orang lain, mengapa kita harus masuk dalam urusan orang lain? Manusia hari ini betapa bangga bisa masuk dalam urusan orang lain, seolah-olah mereka senang. Hari ini penyakit yang terjadi di tengah umat manusia, viralisasi. Merasa bangga dengan keviralan yang tidak pada tempatnya, merasa bangga dengan lisan yang mereka sampaikan padahal bukan pakarnya. Tapi mereka lupa bahwa Allah tidak pernah tidur dengan perbuatan umat manusia. Umat manusia hari ini mereka tidak sadar bahwa Allah tidak tidur atas perbuatan mereka. Semakin banyak mereka berkata dan berbuat, maka akan semakin banyak mereka terjerumus dalam kesalahan dan kemaksiatan. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Berapa banyak perbuatan-perbuatan sia-sia hari ini menjadi konsumsi publik yang dinikmati. Berapa banyak hari ini kemaksiatan-kemaksiatan yang dinormalisasikan, yang dinikmati oleh umat muslim itu sendiri. Justru pelakunya adalah mereka yang mengaku berislam. Maka tak salah ketika Islam ini akan hilang di tengah umat muslim itu sendiri. Ketidaksadaran umat muslim atas sikap dan nilai-nilai agama menjadi poin penting atas kehancuran Islam itu sendiri di tubuh umat muslim itu sendiri. Maka apa yang harus kita lakukan? Menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ada perkara bid'ah, ada perkara syubhat, ada perkara yang sia-sia. Kemaksiatan bukan hal yang baik untuk kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat menjadi konsumsi publik hari ini yang dipertontonkan dan dinikmati secara bersama melalui media-media yang berada di tangan kita semua. Manusia tak sadar mereka sedang dimanipulasi. Manusia tidak sadar sedang dipengaruhi oleh alat-alat yang canggih yang membuat mereka
terguras nilai-nilai agama dari tubuh mereka sendiri tanpa disadari. Merasa nyaman dengan sesuatu yang berada di tangan kita, tapi ternyata mereka telah mencabut nilai-nilai kebaikan dalam diri kita sedikit demi sedikit. Yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, menambahkan, la taghdab falakal jannah. Emosional hari ini begitu tinggi dan memuncak. Salah satu penyebab pertikaian yang terjadi di tengah umat manusia hari ini, sulitnya meredam hawa nafsu, sulitnya meredam amarah, sulitnya meredam nafsu kita sendiri. Terkadang setiap orang hari ini merasa diri mereka hebat, sehingga mereka pantas menjunjung tinggi diri mereka di hadapan yang lain. Manusia tak lagi mau menurunkan egonya, karena menurut mereka ego yang ada dalam diri mereka menunjukkan kebesaran mereka, menunjukkan kehebatan mereka. Hari ini kalimat ghadab, kalimat marah, kalimat egois, kalimat ego, kalimat amarah menjadi Tuhan dalam diri manusia untuk menunjukkan siapa yang paling kuat, dialah yang paling berjaya. Untuk menunjukkan kepada manusia bahwa kami hebat, bahwa kami tidak bisa ditindas, bahwa kami pemilik segalanya. Yang dihasilkan dari satu karakter yang hari ini berada dalam tubuh umat manusia itu sendiri. Kemudian yang terakhir, ada 4 poin. Yang terakhir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kecintaan kita terhadap sesama orang-orang beriman adalah poin penting atau inti daripada keimanan kita kepada Allah. Hablum minallah kita bisa sempurna jika hablum minasnas kita baik. Hablum minanas kita bisa sempurna jika hablum minallah kita baik. Kedua-duanya harus baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir poin ini saya mengajak kepada kita semua terus memantau perkembangan daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sampai kapanpun Israel, Amerika, mereka semua tak akan pernah senang sampai mereka mendapatkan cita-cita mereka. Satu di antara tujuan Israel yang menjadi kambing hitam dari perbuatan Yahudi adalah Yahudi State. Apa itu Yahudi State? Negara Yahudi yang mereka angan-angankan sejak 1890, berada di tangan mereka, yang dipelopori oleh seorang pemuda yang bernama Theodor Herzl. Cita-cita ini sampai kapanpun akan tetap mereka jalankan, misi akan tetap mereka jalankan. Kalau kita hari ini masih berdiam diri dengan terus menggunakan produk-produk mereka, Israel dan Yahudi dan Amerika, maka mohon maaf, kita termasuk bagian daripada manusia-manusia munafik yang tidak mencintai saudara sesama Islam. Bahkan kita tak mencintai saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah. Sudah kita tak mampu berangkat ke sana sebagai dalam bentuk, maka setidaknya yang paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah selain daripada jihad ekonomi, jihad boikot, begitu juga doa yang tak pernah kita hentikan melalui lisan kita atas saudara-saudara kita yang berada di sana. Ini bentuk keimanan yang nyata yang bisa kita tuntutkan, yang bisa kita tampakkan di hadapan dunia betapa umat muslim ini sangat mencintai mereka. Kenapa demikian? Karena mulai umat muslim hari ini terasa lemah dengan apa yang dia lihat, yang dia lakukan. Sementara Israel dan Amerika tak pernah berhenti untuk mengambil nyawa-nyawa mereka. Satu titik yang akan mereka lakukan, titik terakhir daripada perebutan Gaza, akan menjadi kunci pembuka Yahudi State, negara Yahudi. Maka tinggal satu langkah dan mereka pasti akan terus merebut dan mengambil Gaza demi terbentuknya Yahudi State, negara Yahudi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa tukhina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخوان في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم اختمنا بالصالحين اللهم اختمنا بالصالحين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة